Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nurliswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, masih tentang seputar Pilpres. Dan yang paling menarik adalah nama-nama 3 besar calon presiden yang digadang-gadang atau hasil temuan pollster ya, tukang jajak pendapat atau lembaga-lembaga survei. Nah, biasanya urutannya Ganjar, Prabowo, Anies atau Prabowo, Ganjar, Anies gitu. Jadi selalu yang gantian nomor 1, nomor 2 itu adalah Ganjar, Prabowo. Kemudian Mas Anies itu hampir di semua survei memang ditempatkan atau hasil temuan survei tersebut selalu di nomor 3. Tetapi ada pernyataan menarik dari banyak pengamat yang juga diantaranya memiliki atau mengelola lembaga survei. Salah satunya adalah Lingkaran Survei Indonesia versi DNIJA ya, itu oleh statement ini oleh Mas Aji Al-Farabi gitu. Jadi kata Mas Aji Al-Farabi itu memang Mas Anies itu di survei-survei mereka juga itu cenderung di nomor 3 dan di kisarannya itu di 20-an% gitu. Jadi ada yang bilang ini stabil, ada yang bilang ini stagnan. Tapi menurut dia memang di survei-survei terakhir LSI DNIJA memang selalu nomor 3 dan stagnan di angka 20-an%. Tetapi Mas Aji Al-Farabi mengingatkan bahwa ibarat mesin Mas Anies itu seperti mesin yang lambat panas gitu. Dan itu dibuktikan dengan Pilkada DKI 2017 ketika di awal-awal survei sampai akhir menjelang pemilihan Mas Anies itu kurang diperhitungkan atau selalu di urutan terbawah dari semua calon yang ada. Tetapi sejarahnya, kata Mas Aji Al-Farabi, Mas Anies itu punya sejarah menang dan membalikkan ya hasil jajak pendapat atau hasil survei sebelum pemilu. Nah, agaknya ini yang membuat beberapa kalangan itu dihantui rasa cemas dan rasa takut kalah kembali oleh Mas Anies. Nah, itulah makanya serangan-serangan politik maupun fitnah itu terus dilakukan atau ada yang melakukan kepada Mas Anies itu karena itu adalah manifestasi dari rasa cemas dan rasa takut gitu. Apalagi rasa takut itu semakin meningkat ketika Mas Anies malah duluan punya tiket capres secara resmi dari koalisi politik perubahan untuk persatuan yakni Nasdem, PKS dan Demokrat. Nah, itu makin besar aja. Kemudian isu korupsi dari beberapa isu di Pemprov DKI juga Mas Anies tuh insya Allah lolos gitu loh, termasuk diantaranya dari Formula E. Nah, jadi dari sisi serangan isu juga udah mulai lolos, kemudian tekanan politik yang juga masih berlangsung hingga kini, tapi itu makin membuat koalisi perubahan makin solid. Jadi hampir dapat diprediksi bahwa Mas Anies bisa melenggang ikut ke capres, dan itu membuat sementara kalangan atau beberapa kalangan yaitu makin cemas. Ya kan, kalau dia ikut jangan-jangan lolos ke putaran kedua. Nah, kalau udah lolos ke putaran kedua jangan-jangan memang dia itu menang gitu. Nah, itu yang makin orang berusaha untuk mungkin mengganggu atau menjegal atau menekan ya kan supaya langkah ini tidak mulus. Nah, Republika menurunkan statement dari LSI DNIJA ini di tanggal berapa ini? Tanggal 19 Mei ya, baru kemarin ya, dengan judul Anies punya sejarah menang di DKI meski kalah di awal survei. Subjudulnya masih ada waktu 9 bulan bagi Anies untuk mendongkrak elektabilitas, kata Mas Aji ini. Elektabilitas capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan terbilang stagnan
dari survei-survei terakhir. Namun sejarah Pilgub DKI 2017 bisa menjadi pembelajaran penting. Peneliti LSI DNIJA Aji Al-Farabi mengatakan, Anies sebagai capres layaknya mesin yang lambat panas. Dalam 1 tahun terakhir misalnya elektabilitas Anies memang cenderung tidak berubah dari angka 20%. Pada Mei 2022 Anies itu 21,4%, kemudian pada bulan September 2022 21,8%, jadi naik sedikit. Kemudian Januari 2023 naik sedikit lagi 22,1%, dan di Mei 2023 turun ke 20,8%. Meskipun ya survei itu dilakukan setelah dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat maupun PKS itu tidak banyak mengubah elektabilitas. Meski begitu, nah ini kuncinya, masih ada waktu 9 bulan ke depan, kata Mas Aji Al-Farabi. Apalagi Aji mengingatkan sejarah Pilkada DKI 2017 saat Anies Sandi maju melawan Ahok Jarot dan AHY Silvi dengan kasus yang hampir sama kasusnya 9 bulan sebelum Pilkada. Pak Anies selalu di posisi ketiga di bawah AHY dan Ahok, kata Aji. Gitu. Berkaca dari sejarah itu, ia menuturkan Anies sebagai underdog masih sangat berpotensi lolos ke putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Sebab sejarah mencatat Anies akhirnya mampu keluar sebagai pemenang di DKI. Pada akhirnya Pak Anies lolos putaran kedua dan memenangi Pilkada DKI 2017. Itu kata Mas Aji itu. Jadi wajar saja ya, wajar saja ada beberapa kalangan yang ngeri-ngeri sedap atau cemas-cemas galau gitu terhadap Mas Anies tuh. Nah sayangnya saat ini elektabilitas Anies dicatatkan LSI DNIJA masih stagnan. Bahkan jika melihat dukungan untuk capres di kantong-kantong pemilih besar, sebagian besar dimenangkan Prabowo atau Ganjar, bukan Anies. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Aji Al-Farabi. Jadi itu kuncinya ya, Mas Anies masih punya waktu kurang lebih 9 bulan ya menurut jadwal pemilu yang sudah dikeluarkan KPU, dan babak-babak semakin hangat dunia politik itu akan terus terjadi. Kita tidak tahu karena hasil surveinya juga itu masih jaraknya tidak terlalu jauh, bahkan saling susul menyusul gitu. Jadi semua kemungkinan terjadi ya. Jadi ya Mas Anies tetap dianggap dalam tanda petik itu ancaman politik bagi kandidat yang lain ya. Jadi tidak kuat-kuat amat ternyata Prabowo Ganjar, padahal udah di-endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi gitu, tetapi juga tetap masih merasa cemas karena dikuntit terus kekuatan di lapangannya oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.